Tangan Peggy Setiawan disambut riuh warga desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sesaat setelah turun dari mobil, warga berebut untuk bersalaman dan memeluk Peggy. Seluruh keluarga menyambut haru kedatangan Peggy Setiawan. Mereka saling berpelukan dan lega karena Peggy bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ibu Peggy juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk para tetangga yang sudah mendukung Peggy. Peggy Setiawan, saudara, ia bebas usai gugatan penetapan tersangka kasus Vina dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung. Langsung masuk ke dalam rumah dan disambut peluk hangat dari pihak keluarga dan Pasca bebasnya Peggy Setiawan, keluarga Vina bersyukur karena Peggy Setiawan terbebas dari tuduhan perbuatan yang tidak dilakukannya. Kini keluarga Vina mendesak polisi untuk menangkap 3 orang yang masuk daftar pencarian orang atau DPO. Tanggapan keluarga ya senang ya Mas ya, karena memang kalau memang tidak bersalah ya harus bebas gitu kan. Jangan yang tidak bersalah terusnya dihukum, kan kasihan. Harapannya ya tetap keluarga minta yang 3 DPO itu diusut. Setelah resmi bebas dari rumah tahanan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan langsung menuju kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Peggy disambut warga Kecamatan Talun yang sudah menunggunya sejak pagi. Bebasnya Peggy Setiawan dari rutan Polda Jabar tak serta-merta menghentikan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, penyidik Polda Jabar dituntut menangkap 3 DPO kasus pembunuhan Vina berdasarkan putusan pengadilan 2016 lalu. Keluarga Vina ingin agar kasus ini terang benderang. Kita tetap fokus untuk menuntut agar kasus ini bisa terang benderang sampai dengan tuntas lah. 3 DPO itu ditangkap. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, mengaku mendapatkan informasi soal keberadaan Peggy Peron sebenarnya, terduga pelaku pembunuhan Vina. Marwan bilang saat ini Peggy Peron masih berada di Cirebon, Jawa Barat. Saya mendapatkan pagi-pagi telepon dari salah seorang, nggak usah sebutin ya, anggota Intel atau apa, yang jelas saya kan mantan anggota juga. Nah, jadi ada telepon mengatakan, Bang, sebenarnya Bang, si Peggy yang ditangkap itu, menurut informasi bukanlah Peggy Peron. Peggy Peron itu memang ada Bang, tetapi di geng motor. Saya bilang, tolong kamu dalami lagi. Tolong dalami, tapi gini Bang, orang ini mereka ini persatuannya mereka kuat Bang. Kuat, tetapi yang jelas itu Peggy Peron itu memang ada. Menurut pengakuan dari orang menelpon saya. Ya ada di seputaran Cirebon itulah. Usai Peggy Setiawan memenangi gugatan pra-peradilan, kini kinerja penyidik Polda Jabar disorot. Polda Jabar diminta mampu mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Hakim pra-peradilan sudah memutus penetapan dari tersangka Peggy Setiawan, dan pasca putusan pra-peradilan, Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya akan melaporkan saksi Aep dan Sudirman atas dugaan pemberian keterangan palsu kepada penyidik Polda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan Aep dan Sudirmanlah yang memberikan keterangan kepada polisi bahwa kliennya terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Aep sebelumnya merupakan saksi kunci yang keterangannya dijadikan dasar penetapan tersangka Peggy Setiawan oleh polisi. Kepada penyidik, Aep memberikan kesaksian bahwa ia melihat Peggy Setiawan di tempat kejadian. Tony menyebut Peggy siap untuk bertemu Aep dan Sudirman untuk mengonfirmasi keterangan keduanya dan membuktikan bahwa Peggy tidak terlibat. Dari sisi pidana, kesaksian saudara Aep dan saudara Sudirman
yang mengaku bahwa Sudirman kenal dengan Peggy dan Peggy datang ke lokasi kejadian waktu itu. Nah ini kan sudah dibantah tadi sama si Peggy Setiawan bahwa tidak pernah, itu bohong. Apalagi Aep ya, sama melihat di lokasi kejadian itu juga dibantah, makanya nantang Aep ketemu Peggy, buktikan kalau Aep itu memang benar-benar melihat. Peggy berani berdebat kan gitu. Nah karena sudah diputus bahwa Peggy Setiawan ini bukanlah tersangka, ya tersangkanya dibatalkan, maka ada langkah hukum yang akan kami tempuh untuk pidananya, yaitu melaporkan saudara Aep dan saudara Sudirman. Hakim pra-peradilan sudah memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Ini artinya pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya masih ada di luar sana. Apa yang menjadi keinginan dari keluarga Vina? Sudah bergabung bersama kami malam ini Ibu kandung Vina, Sukaisi. Selamat malam Ibu Sukaisi. Selamat malam. Malam. Ibu dan juga ini ditemani oleh pengacara ya. Ibu, boleh saya tanya, Anda kan kemarin bilang ikut senang ketika putusan Peggy menyatakan ia terbebas, ikut senang untuk keluarga. Tapi ini artinya kan salah tangkap ya Bu ya. Artinya kan pembunuh putri Anda ini masih ada di luar sana. Apa yang Anda rasa dan pikirkan saat ini Ibu? Ya kalau bagi ibu, bagi keluarga almarhumah Vina, ya ingin meminta pada pihak polisian untuk mencari 3 DPO itu yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya ya? Iya. Kalau di pra-peradilan, di sidang kan polisi sempat menyebut ya Bu ya, 2 nama sempat dicoret dari DPO tapi muncul lagi dengan kondisi Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah. Artinya kan 3 pelaku utamanya masih berkeliaran ya Bu di sana. Keinginan keluarga apa yang diharapkan saat ini dilakukan? Tidak boleh tunggu-tunggu lagi. Ya, keinginan keluarga itu pihak kepolisian ya segera mungkin mencari DPO lah. Artinya kemarin kan Peggy Setiawan sudah dikabulkan ya. Dan ini pihak kepolisian untuk mencari Peggy alias Terong yang sesungguhnya. Dan masih ada 2 DPO lagi kan. Jadi sudah 3 DPO yang belum ini kan terungkap. Kalau kuasa hukumnya Peggy kan sempat bilang mengetahui ya posisi dari Peggy Perongnya ya Pak ya. Ini sudah sempat diinfokan ke keluarga Vina belum ya? Ke Anda belum? Belum, itu belum dikonfirmasi. Belum ya, belum pernah dengar soal ini berarti ya? Belum. Kalau memang betul bahwa ada pihak di sini ke kuasa hukum dari Peggy Setiawan mengatakan bahwa ia tahu sebenarnya siapa Peggy Perong yang dimaksud masuk dalam DPO ini, apa yang keluarga inginkan? Ya, pihak keluarga menginginkan memang kalau memang mengetahui, kita segera mungkin berpindah ke Polda, artinya segera mungkin kita menyatakan ke Polda bahwa ada orangnya, kan seperti itu. Keluarga sempat tahu, Ibu saya boleh tanya lagi sama Bu Sukaisi, Ibu sempat tahu Bu nama-nama yang masuk DPO ini, ada Andi, ada Peggy Perong, cukup sering dengar nama-nama ini ya Bu ya? Kalau ibu sendiri ya waktu kejadian soalnya nggak ada di Indonesia, jadi yang lebih tahu itu anak. Kalau memang ada nama-nama ini, seberapa yakin Ibu kalau DPO ini 3 nama yang masuk DPO ini sebenarnya memang masih ada di luar? Ya keluarga kami sih masih meyakini, yakinlah gitu masih ada 3 DPO itu masih di luar sana. Ibu sudah sempat dimintai lagi keterangan oleh kepolisian? Belum ya. Kalau bertemu dengan keluarga Eki atau itu Rudiana sudah sempat bicara lagi Bu? Sudah sempat bertemu lagi? Belum pernah ya? Kuasa hukum juga belum pernah ya? Belum bicara lagi ya? Ada keinginan dari keluarga Vina untuk bertemu lagi dengan Ibtu Rudiana, mendesak untuk
muncul ke publik mengatakan yang sebenarnya yang ia tahu? Ada keinginan untuk bertemu dengan Pak Rudiana. Kalau Ibu bisa bertemu atau bicara langsung dengan Pak Rudiana, apa yang ingin Ibu dan keluarga katakan kepada Pak Rudiana? Ya, yang jelas kan menginginkan ketemu biar persoalan ini terang benderang. Soalnya saya dari pihak keluarga ada kemungkinan ya itu masih ada yang ditutup-tutupin oleh Pak Rudiana. Jadi Ibu Sukesi merasa bahwa masih ada yang ditutup-tutupi oleh Ibtu Rudiana, oleh ayah dari Eki. Apa Ibu kecurigaan keluarga, kecurigaan Ibu sebagai ibu kandung dari Vina? Kayak janggal aja gitu. Apa saja Ibu kira-kira yang janggal sejauh ini? Ini kan sudah begitu lama kasusnya, ada banyak informasi-informasi kanan kiri. Apa menurut Ibu yang paling aneh dari kasus ini? Ya anehnya kan kita kan sama-sama korban. Tapi kok yang berasa kayak kehilangan itu dari pihak keluarga kami aja. Jadi merasa ada yang ditutup-tutupi ya, Bu Sukesi ya? Oke. Sejauh ini bagaimana Anda melihat penyidikan polisi? Kemarin juga sudah ada pra-peradilannya Peggy. Anda melihat sejauh ini seperti apa sih kinerja polisi menangani kasus yang merenggut nyawa putri Anda? Ya, kalau terkait dengan kinerja polisi, saya kira belum maksimal ya. Karena sebenarnya kalau memang mau terang benderang, artinya kan ada handphonenya almarhum Vina di Polda. Saya kira petunjuk dari handphone itu bisa. Siapa sih yang berkomunikasi terakhir dengan almarhum, kan seperti itu. Dan saya kira belum maksimal lah kinerjanya. Belum maksimal ya? Ya. Sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, Pak, kalau Anda melihat perjalanan kasus ini, kemudian juga desakan supaya Ibtu Rudiana ini juga muncul ke publik, bicara apa yang ia tahu. Apakah apakah Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina ini akan menempuh jalur hukum? Ya, kalau untuk sementara kami itu kan berkoordinasi dengan Polda supaya agar cepatnya terutama yang depo terungkap, kan seperti itu. Terkait dengan Pak Rudiana, ya kita belum. Artinya kita lebih ke mendesak kepolisian untuk 3 DPO tersebut. Untuk 3 DPO ini, jadi ini adalah prioritas dari Ibu Sukesi juga keluarga dari marhumah Vina ya, bahwa 3 DPO ini harus diungkap ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, kuasa hukum dari keluarga Vina dan juga ibunda almarhumah Vina, Ibu Sukesi. Terima kasih Ibu, selamat malam.